Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Gamestone nih bos ya. Di video kali ini channel Eka Gamestone akan menerangkan sejarah tentang batu blue sapphire atau batu safir lah. Nggak harus blue sapphire ya. Kita terangkan atau kita jelaskan tentang sejarah gimana batu ini bisa disebut safir ya. Jadi selain tadi yang berwarna merah itu menjadi ruby ya, biarpun sama-sama korundum, dia dibedakan kelas ya. Kalau yang berwarna merah itu masuknya ke batu ruby, yang selain warna merah itu masuk ke safir ya. Safir entah itu kuning, hijau, biru, hitam, gold ya, terus yang warna yang lain ungu seperti jingga juga ya, itu masuk ke dalam kategori safir ya om-omku, juragan-juragan. Oke, kita mulai, kita terangkan, kita jelaskan ya, secara garis besarnya aja ya Mas ya. Jadi dulu ya, waktu zaman kerajaan Yunani ya, terutama khususnya untuk bangsa Yunani dulu ya, yang mengenakan batu safir ini dipakai buat jadi petunjuk katanya, buat petunjuk, buat nyari jawaban, terus buat ngeramal juga katanya ya, terutama untuk umat Buddha katanya dulu ya, percaya bahwa safir ini membawa pencerahan spiritual. Terus umat Hindu juga menggunakannya atau make selama ibadah ke raja-raja Kristen ya dulu ya. Jadi waktu kerajaan Yunani itu agama Kristen itu juga udah ada ya. Jadi untuk menghargai kekuatan perlindungan batu safir katanya ya, dengan menggunakan atau dipakai di jari, dijadiin cincin gitu ya. Terus orang-orang Ibrani kuno juga percaya bahwa 10 perintah Allah diukir pada ke batu safir katanya. Jadi yang 10 perintah Allah itu diukir di batu safir katanya bos ya. Tapi entah benar atau tidaknya, boleh juragan-juraganku, bos-bosku cari artikel yang lebih akuratnya ya. Ini kita jelaskan secara garis besar aja ya. Terus juga para sejarawan udah meyakini juga kalau permata biru yang disebut di Alkitab kemungkinan besar juga bukan safir katanya, malah lapis lazuli. Jadi ada dua versi, ada yang nyebut yang ditulis 10 perintah Allah itu ditulis di batu safir, ada juga yang menyimpulkan bahwa 10 perintah Allah itu diukir di batu lapis lazuli karena sama-sama biru warnanya katanya gitu ya bos ya. Terus ada juga yang warna ungu, safir ungu, biru klasik. Secara tradisionalnya ini berasal dari wilayah Kashmir bos, Kashmir atau India ya, antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Rekor harga per karat untuk safir yang ada saat itu ya ditetapkan di batu permata dari Kashmir yang terjual di lelang seharga $242.000 bos, per karat ya, per karat. Bukan satu. Jadi harganya itu tembus di harga 242.000 dolar per karat, bukan per piece ya. Jadi per karat katanya bos ya tuh. Mahal banget ya kalau dikonversiin ke rupiah, jadi berapa duit itu ya. Total lebih kalau di total beratnya katanya sampai nilainya itu tembus di 6,74 juta US dollar di bulan Oktober 2015 bos. Bayangin 6,74 juta dolar katanya ya di tahun 2015.
Buset, berapa triliun itu bos. Safir loh ya. Terus ada juga yang Sapphire Star ya. Terus yang biasa disebut Star of Adam katanya ya. Tembus di beratnya di 1404,49 karat. Star of India juga tembus di 563,4 karat. Dan Star of Bombay atau dari Bombay tembus di 182 karat, berasal dari tambang Sri Lanka. Terus Australia juga merupakan sumber safir yang signifikan hingga endapannya ditemukan di Madagaskar katanya tuh di tahun 1900-an katanya ya bos ya. Madagaskar ini menjadi produsen batu permata safir terkemuka di dunia sampai sekarang bos. Serius. Jadi Afrika ini terkenal dengan batu-batu safirnya sama rubinya ya. Kalau nggak salah ya. Sampai sekarang nih bos. Terus saking populernya ya batu safir sama rubi. Saking populernya batu safir sama rubi ini sampai ada satu negara yang bikin sintetisnya bos. Serius. buat ngebuka peluang aplikasi industri katanya ya, yang mencakup sirkuit terpadu, sistem komunikasi dan sebagainya lah gitu kasarannya ya katanya. Terus safir juga jadi simbol cinta kerajaan untuk kerajaan ya pada tahun 1981 ketika Pangeran Charles dari Inggris memberi Lady Diana sebuah cincin pertunangan safir biru seberat 12 karat ya. Pangeran William kemudian memberikan cincin ini kepada Kate Middleton ketika melamar pada tahun 2010. Itu ceritanya ya bos ya. Dan sekian dulu penjelasan kita tentang sejarah safir. Boleh untuk bos-bosku, juragan-juraganku kalau mau diceritakan tentang sejarah batu permata yang lainnya boleh ditulis di kolom komentar ya bos ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kerasakti, hatur nuhun.